Yo guys, balik lagi sama Fendi, setuju po. Xiaomi 12 Pro-nya udah kemarin dan belum lengkap kalau nggak hadirin Xiaomi 12 aja. Gak cuma ukurannya yang beda, tapi ada banyak lagi loh perbedaan lainnya. Apa itu? Nggak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Variasi HP ini sama persis ya dengan series 20 Pro-nya. Punya 4 warna, yaitu black, blue, dan purple untuk back cover kaca, dan green buat leather vegan. Untuk varian RAM storage-nya juga sama ya, ada 8128, 8256, dan 12256. Eits, tentu harganya beda dong, mulai dari 8,3 juta sampai 9,8 juta rupiah untuk harga resmi di Cina sana. Pertanyaan selanjutnya, apakah masuk Indonesia? Gua punya investigasi khusus tentang ini. Nanti gue bakal bahas di belakang ya. Lanjut kita ke unboxingnya, bikin cepet aja lah ya. Ini dia boxnya, Xiaomi 12 yang berwarna dasar putih yang cukup tebal. Langsung aja kita buka plastik luarnya, pakai gunting kuku sakti ini. Di dalamnya ada kotak warna putih yang isinya SIM ejector, buku petunjuk, dan casing transparan. Sama persis dengan varian Pro-nya. Lanjut ada HP-nya itu sendiri, terus yang membedakan adalah Xiaomi 12 dapat kepala charger 67 watt ya. Dan terakhir kabel chargeran Type A ke Type C. Pas dinyala langsung disambut oleh MIUI 13 berbasis Android 12. Dan setelah gua cek storage-nya udah kemakan 25,5 GB dari 128 punya gua. Terus langsung diminta juga update loh dari MIUI 13.0.10 ke 13.0.12. Impresi pertama gue tentang HP ini, imut-imut banget dah dan enak buat digenggam. Back desainnya sama persis kayak varian Pro-nya ya, cuman dalam bentuk yang lebih kecil aja. Dan satu lagi, varian gue ini yang belakangnya kaca, matte finish gitu. Jadi sidik jari susah nempel. Cuma untuk back cover kaca ini berasa agak licin ya HP-nya, jadi hati-hati aja sih dan mesti disarungin sama case. Terus lanjut ke bagian depannya yang punya layar 6,28 inch dengan kamera selfie di tengah, dengan bezel yang termasuk tipis. Oh ya, sisi kanan kiri layarnya juga ada lengkungan dikit di sana. BTW ya, fingerprint under display di Xiaomi 12 ini gue berasa agak di bawah loh kalau dibandingin sama varian Pro-nya. Kalian bisa lihat perbedaannya nih. Sisanya sama persis kayak Pro-nya. Di kanan ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada speaker, tulisan Sound by Harman Kardon, mic dan AR blaster. Dan terakhir di bawah ada dual SIM slot yang nggak bisa tambah memori. Mic, port Type-C, dan speaker. Terus frame-nya dari aluminium dan frosted. Dan HP ini cukup ringan ya, punya berat 180 gram buat yang kaca, dan lebih ringan 1 gram buat yang leather. Dengan tebal 8,16 mili. Dan sebagai gambaran buat kalian, ini gue samping-sampingin sama varian Pro-nya. Kita mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,28 inch Full HD Plus AMOLED. Punya refresh rate 120Hz dengan perlindungan Gorilla Glass Victus. Dari sisi performance, Snapdragon 8 Gen 1 dengan pabrikan 4 nanometer yang dapat skor Antutu di 960 ribuan. Sekalian ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Untuk baterai dia punya kapasitas 4500 mAh yang support fast charging 67 watt. Terus dia ada wireless charging dan reverse wireless charging. Xiaomi ngeklaim ke 100% itu dalam 39 menit. Lanjut ke kameranya yang pakai sensor Sony IMX766 untuk lensa utamanya 50 megapiksel. Terus ada 13 megapiksel ultra wide, 5 megapiksel telemakro, dan kamera depannya 32 megapiksel. Sama kayak varian Pro-nya, HP ini juga ada fitur cyber focus. Nanti gue bakal tunjukin lagi contoh lainnya. Untuk spek lainnya, dia ini udah HP 5G, dual stereo speaker, sound by Harman Kardon, under display fingerprint, dan untuk IP ratingnya saya nggak ada informasi tentang ini. Jadi secara garis besar, apa sih bedanya dengan varian Pro? Biar lebih berfaedah, yuk gue jabarin singkat. Pertama, untuk layar dan teknologinya. Misalnya di varian Pro udah 2K LTPO dan ada teknologi micro lens. Terus performance-nya sama. Kapasitas baterai sedikit beda, yaitu 4600 mAh untuk varian Pro dan 4500 mAh varian biasa. Cuma kecepatan chargingnya beda nih, 120 watt dengan 67 watt. Terakhir ada di lensa kamera. Jadi semoga jelas ya buat spesifikasi antara Xiaomi 12 Pro dan Xiaomi 12 aja.
Wah guys, tes gaming kali ini cukup mengejutkan hasilnya. Dan buat kalian yang sempat follow IG gua pasti tahu nih bocorannya. Pertama gua tes Genshin Impact highest 60 FPS dengan performance mode on, tapi speed mode-nya gua offin dulu. Buat yang nggak tahu speed mode itu apaan, bisa cus tonton video Xiaomi 12 Pro gua kemarin. Jadi gua main sekitar 15 menitan dan dapat FPS rata-rata di 39,1. Kalian bisa lihat untuk detail grafiknya di sini. Dan apa yang mengejutkan dari grafik ini? Ternyata performance-nya di limit loh, di 45 FPS untuk batas atasnya. Sedangkan kalau kalian ingat waktu di 12 Pro sebelumnya bisa mencapai 60 FPS untuk batas atas. Cukup mengejutkan. Tapi menurut gua ya, kalau nggak diginiin ya bisa nggak terkendali panasnya. Apalagi ini HP kecil dan tipis. Dan hasil suhunya pun aman jadinya, ada di 41 sampai 40 derajat. Masalah pengalaman main, sebenarnya di atas 30 FPS itu masih nyaman kok. Cuman ya frame drop gitu pasti ada. Lanjut gue iseng nih, kalau speed mode-nya dinyalain kira-kira bakal gimana ya? Dan di tes kedua ini mirip kayak tes pertama, tapi kali ini speed mode-nya on, performance mode-nya on, dan settingan game-nya juga sama, highest 60 FPS. Dan hasilnya? Kok masih sama ya? Kalau dilihat dari grafik ini, batas atasnya masih di 45 FPS. Pengalaman mainnya mirip sih kayak yang pertama. Secara suhu juga pas gue ukur ada di 40 sampai 41 derajat. Dengan total main 15 menit. Mungkin nanti gue tes beberapa kali lagi dan monitor performance-nya antara speed mode on dan off. Tapi intinya menurut gue pribadi sih ini keputusan yang bagus buat ngelimit performance di HP tipis dan compact ini. Karena kalau nggak dilimit, terus HP-nya jadi panas, nanti kaum mendingers ada aja yang ngoceh. Panas. Untuk kamera apps-nya sama aja, dia ada Pro, video, foto, portrait, dan ini dia more-nya. Oh ya, satu lagi yang gue belum sempat kasih tahu, kalau buat aktifin trackingnya, kalian bisa ke kamera setting, terus di sana ada motion capture, focus tracking, sama eye tracking focus. Resolusi videonya pun sama dengan versi Pro, yaitu kamera belakang ada di 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Untuk kamera depan masih di 1080p 60 fps. Yo guys, sekarang kan lagi lihat di kamera depannya Xiaomi 12 Pro dengan 12 aja. Hasilnya sama ya dengan berbagai kondisi, misalnya pas di bawah sinar matahari langsung. Untuk stabilisasinya juga 11-12. Ini dia 4K 30 fps. Yang terlihat ada perbedaan karakter gambar, di mana 12 Pro lebih gelap, jadi detail kayak batang pohon gitu kurang kelihatan. Untuk warna bisa dibilang 12 sedikit flat, sedangkan 12 Pro agak saturated. Terlihat dari hijaunya rumput di sini. Terakhir untuk stabilisasi sih susah dibedain ya antara kedua videonya. Untuk foto selfie mirip, mau yang biasa ataupun portrait. Lanjut kamera belakang di Xiaomi 12 lebih terang nih dan jadi kurang natural sebenarnya. Untuk 2X-nya terjadi perubahan warna yang somehow di 12 Pro jadi agak warm gitu. Ngomong-ngomong untuk makro, di Xiaomi 12 ini lumayan oke kok. Sekarang gue kasih contoh lagi cyberfocusnya. Kalian bisa lihat ya untuk eye atau face trackingnya sih cuy juga. Oke, melanjutkan pertanyaan di awal tadi. Kira-kira dari 3 model Xiaomi 12, mana nih yang keluar di Indonesia? Jadi, menurut investigasi cupu gua yang bersumber dari Instagram Berita Gadget, BTW kalian mesti follow IG Berita Gadget ya, informasinya cepat dan akurat banget. Dan jawaban gua adalah bukan Xiaomi 12 Pro, bukan Xiaomi 12X, tapi Xiaomi 12 aja. Kenapa? Karena dari 3 post yang dibikin Berita Gadget ini, ada 12X, 12, dan 12 Pro yang dikomen sama kokoh tercinta kita semua, yaitu Alvinse, adalah Xiaomi 12. Jadi menurut asumsi cupu dan ilmu sotoy gua, yang bakal masuk ke Indonesia adalah Xiaomi 12 guys. Aduh, jujur gua nggak yakin sih ini, tapi biar lebih menantang, kalau misalnya gue salah nih, gue bakal DM Koko Alvinse dan kirim chat. Makasih guys buat yang udah nonton sampai habis. Jangan ragu-ragu buat subscribe channel ini ya, biar gue senang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.